Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa di mana Rasulullah SAW diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk kemudian dinaikkan ke langit tertinggi, dan di sana beliau mendapatkan wahyu untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam satu hari. Nah, sebagai umat muslim, bagaimanakah kita memaknai dan memperingati Isra Mi'raj agar tidak menjadi bid'ah atau berlebihan atau bahkan tidak menjadi dosa? Ikuti perbincangan saya bersama Ustadz yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk spesial segmen khusus di Sapa Indonesia memperingati Isra Mi'raj yang ke-1437 Hijriah, saya hari ini mengundang spesial Uwi di sini. Assalamualaikum, Wi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Aman, terkendali 86. Oh, 86 ya? Ya. Jangan saya di ruqyah nanti, setelah ini baru kita ruqyah ya. Kelihatan ya banyak dosa ya saya. Iya. Enggak usah ngaku, sudah kelihatan ya. Ya, ini kita berbincang mengenai Isra Mi'raj ini, Wi. Iya. Sebenarnya apa sih makna Isra Mi'raj sendiri bagi kaum muslim? Sebetulnya Isra Mi'raj itu sebuah paradigma ya. Isra itu perjalanan mendatar, semua orang tahu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan vertikal, yaitu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Begitu muktabar, semua ulama menerangkan. Maka sebetulnya itu sebuah pola dalam hidup beragama. Itu ada hablum minannas dan hablum minallah, hablum minallah dan hablum minannas. Kalau dalam Kristiani itu disimbolkan dengan salib, yaitu hubungan yang ke atas sama ke bawah. Vertikal, horizontal ya? Ya, horizontal. Maka pesan moral dalam Islam itu selalu itu. Hablum minallah juga harus hablum minannas. Sholat dimulai dengan Allahu Akbar, mengagungkan nama Allah, diakhiri Assalamualaikum untuk keselamatan manusia. Orang sholatnya palsu kalau tidak dengan zakat, maka seluruh perintah sholat disambung dengan zakat. Sholat urusan seseorang dengan Tuhannya, zakat urusan seseorang dengan hukul ibad atau hak-hak hamba, tentang pembagian harta supaya ada kemakmuran, kesejahteraan di antara sesama. Orang puasa semata-mata untuk Allah, diakhiri dengan zakat fitrah untuk manusia. Haji labaik Allahumma labaik itu mengagungkan nama Allah. Tapi haji dari Indonesia pasti harus bayar dam untuk manusia. Karena haji kita pasti tamatuk. Tamatuk itu tangi mangan turu, tangi mangan turu. Maka namanya tamatuk. Dan pasti harus itu. Semuanya, Quran dimulai dengan basmalah, mengagungkan nama Allah. Tapi diakhiri dengan surat An-Nas. Surat An-Nas artinya manusia. Jadi pesan moralnya adalah Isra Mi'raj ini adalah kelengkapan orang hidup beragama. Artinya Isra tidak cukup kalau nggak Mi'raj, Mi'raj nggak cukup kalau Isra. Maka ara'aital ladzi yukadzibu bidin, siapa orang yang berdusta dalam agama, sholatnya sampai jidatnya hitam, bacaannya bagus, bismillah, alhamdulillah, falak, luar biasa, luar biasa. Haji tiap tahun dia berangkat. Bahkan umroh itu seminggu 3 kali. Uang rumahnya Mekah, jadi dekat dengan Ka'bah. Oh, jalan kaki. Iya, semuanya. Tetapi kalau dia tidak peduli pada sesama, maka dia pendusta dalam beragama. Percuma ya? Iya, percuma. Maka Nabi ditanya tentang iman, Rasulullah tidak suruh sholat terus, baca Quran terus, enggak. Imanmu hilang kalau kamu nggak peduli pada sesama. Imanmu hilang kalau kamu nggak menghormati tamu. Imanmu hilang kalau kamu nggak bisa menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Makanya yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jaro falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, dia harus rukun dengan tetangga. Dia menghormati tamu. Kalau ada tamu dikasih minum, itu bagian. Kalau udah ada bintang tamu segera ditransfer, jangan lama-lama. Itu bagian dari penghormatan. Jangan curhat dulu, Wi, nanti ya. Aku katanya suruh ngomong gitu. Iya, begitu ya. Jadi saya kan mewakili dirimu. Ya, loh, kok gitu? Ya. Kembalikan ke saya. Jadi begitu ya. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Allah, tapi juga harus menjaga etika dengan manusia dengan itu baik. Isra Mi'raj. Hasilnya Isra Mi'raj tentu semua orang sepakat adalah perintah sholat. Tetapi prinsipnya adalah sholat sendiri juga ada pesan moral 2 itu. Apa tuh? Yaitu bagaimana orang penghambaan diri kepada Allah itu juga harus mau baik juga kepada sesama. Oke, itu adalah paradigma Isra Mi'raj yang bisa diaplikasikan ke sehari-hari kita. Betul. Nah, lalu Isra Mi'raj kalau dalam kalender Masehi kan nih tanggal merah nih. Nah, dan sebuah momen yang luar biasa dan penting bagi umat muslim dan agama Islam sendiri. Apakah boleh kita memperingatinya, Wi? Ada merayakan. Merayakan. Prinsipnya sebetulnya tidak ada peringatan di zaman Rasulullah, dan itu tidak ada peringatan Isra Mi'raj. Maka kalau ada seorang ulama yang mengatakan bahwa itu bid'ah, betul. Tetapi itu pernah difatwakan juga oleh Profesor Dr. Buya Hamka almarhum Allah yarham. Waktu itu disebarkan bahwa peringatan tidak hanya Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran itu adalah bid'ah. Baru 2 bulan difatwakan,
ternyata dengan Isra Mi'raj ada silaturahmi, dengan ada taklim, ada pengajian-pengajian. Dengan Isra Mi'raj ternyata bisa menambah pengetahuan, bahkan bisa meningkatkan gizi. Teman-teman kru sendiri kalau ada Isra Mi'raj itu rebutan makanan. Iya kan, itu rezekinya juga, rezekinya. juga Kalau nggak ada gitu kapan ada makanan? Makanannya hanya 5 kakak kerupuk kubis kecap sama kangkung, paling banter stereo skor setengah tempe separuh ya itu. Tapi dengan begitu kalau di Jogja ada makanan cat rice, nasi kucing. Ya, itu luar biasa. Tapi begitu Isra Mi'raj Maulid Nabi juga ada silaturahmi, ada orang berbagi segala macam, maka kata beliau baru 2 bulan dicabut lagi. Kalau gitu peringatan-peringatan hari besar itu bagus. Kalau perlu semua melaksanakan, kalau perlu tiap bulan kita adakan Isra Mi'raj. Bulan depan kita adakan lagi Isra Mi'raj. Lah ini peringatan Isra Mi'raj lagi. Ini peringatan sebulan setelah Isra Mi'raj. Nanti peringatan 2 bulan setelah Isra Mi'raj. Nah. Karena yang mengatakan tidak boleh peringatan, begitu diundang itu peringatannya diganti pengajian Isra Mi'raj, dia mau. Nah, sekarang esensinya apa? Esensinya adalah yang penting itu tidak ada ritual khusus mengenai itu. Peringatan itu dari kata ingat. Ingat itu adalah zikir. Zikir itu sampai Al-Quran aja disebut dengan adzikru, artinya peringatan. Orang dihargai karena ingatannya. Nyatanya dengan peringatan itu, kecuali ya kalau peringatannya seperti di Pakistan, saya lihat sendiri. Seperti apa tuh? Ada jasna, jadi peringatannya itu bikin ritual khusus untuk menghadirkan Nur Muhammad, karena dianggap Nabi Muhammad itu nggak mati, jadi bisa dihadirkan ruhnya. Jadi dia menyimbolkan ya, menyimbolkan gitu, itu nggak boleh oleh orang-orang Brelwi, oleh orang lain itu. Bahkan di Afrika Selatan, saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri lewat TV. Iya, saya belum pernah ke sana, maksud saya lihat itu betul-betul ketika orang melakukan peringatan itu dengan cara ritual tertentu. Memang itu tidak boleh. Kalau sekarang kan peringatannya isinya pengajian dan tidak mesti tepat harinya, kapanpun. Oke. Nah, sekarang aja udah ada undangan saya Isra Mi'raj kok. Gitu. Oh gitu. Iya, kalau perlu 3 bulan lagi ada Isra Mi'raj saya mau dan ya. Ya, itu. Jadi itu makanya itu semuanya harus kita sikapi bahwa ini kearifan budaya yang tidak ada kaitannya dengan ritual. Artinya itu pengajian umum. Ya silahkan saja. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar membolehkan. Karena dengan peringatan ini nyatanya orang ada nilai-nilai baik yang ada. Nah, bagaimanakah kita membatasi diri untuk memperingati atau merayakan Isra Mi'raj ini biar tidak jadi bid'ah? Nanti ditahan jawabannya, usai jeda kami kembali tentang Isra Mi'raj hanya di Sapa Indonesia.